Aku Muhammad Rafa Putri Setiawan. Halo, aku banyak Boni Pemuda ini. Halo, nama aku Nathanael Gifari. Cikini awalnya dinamai Cikini pada masa kolonial Belanda. Nama tersebut berasal dari kata ci yang artinya sungai dan kini yang merujuk pada buah yang tumbuh subur di daerah tersebut. Nama ini dipilih karena saat orang Belanda menetap di Menteng, segala pepohonan tumbuh subur di sana. Bahkan Cikini sempat menjadi wilayah taman kota pertama pada masanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rebima Putra Prasojo. Saya sebagai ketua dari kelompok sosiologi sejarah yang akan membahas tentang daerah Cikini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya izin untuk mewawancarai salah satu narasumber, yaitu warga Cikini asli. Boleh perkenalkan diri, Kak? Nama saya Indra, warga Cikini. Jadi, aku ingin tanya-tanya sedikit-sedikit dulu nih tentang Cikini. Menurut Kakak, apakah Cikini itu tempatnya, lingkungannya nyaman, dan apakah lingkungan misalkan masyarakatnya itu memiliki jiwa kerjasama yang bagus? Kalau untuk lingkungannya sih hampir sama kayak semua di daerah Jakarta. Dibilang kumuh iya kumuh, dibilang kebek iya kebek. Gitu. Terus ya padat juga gitu, kayak perkampungan-perkampungan yang di Jakarta aja gitu. Terus kalau untuk warganya sih gotong royong lah pada umumnya. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan inti. Pertanyaan pertama, bagaimana Kak Indra, menurut Kak Indra itu sejarah dari kota Cikini memengaruhi perkembangan kota Cikini saat ini? Kalau kota Cikini sendiri sih awalnya dia kan di abad 20 juga, di zamannya Belanda itu, kenapa namanya Cikini Ampiun itu kan, di Cikini itu dulunya pabrik opium. Makanya di situ ada sebagian rel kereta. Nah, kenapa namanya Cikini Ampiun diambil dari ampiun, apa opium itu gitu. Jadi sebenarnya di Cikini itu banyak rel kereta pada pengiriman opium itu buat medis. Tapi seiring jalannya waktu opium itu dilarang, ya berkembangnya jadi perumahan-perumahan elit di daerah Menteng, Cikini gitu. Oh, jadi seperti itu. Jadi awalnya itu Cikini itu kawasan perumahan Belanda ya? Ya, perumahan Belanda, terus ada pabrik opium di situ. Oh, Makanya di Cikini itu ada rel keretanya. Ada bekas oke. pabriknya itu yang sekarang ada di Cipto Mangunkusumo itu dulunya bekas pabrik opium juga. Oke. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang Kak ketahui tentang tokoh atau peristiwa bersejarah yang berperan penting dalam pembentukan kota Cikini? Kalau peristiwa bersejarahnya paling yang salah satu bom di Cikini itu yang Presiden Soekarno itu di depan sekolahan PGRI itu. Tapi lupa sih tahun berapa. Oh, Nah, mungkin untuk dari tokoh, situ juga Cikini makin terkenal. aku lihat-lihat juga dari sumber-sumber lain, katanya Ki Hajar Dewantara juga diriin taman siswanya di itu ya, di Ya, Cikini.
Kalau taman siswanya di sini di Matraman ya kalau nggak salah adanya. Nggak jauh sih dari sini. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana gambaran Iya. umum tentang kehidupan masyarakat Cikini saat ini? Kayak termasuk sama budaya sama kebiasaan warga Cikini. Iya. Gambaran kehidupan masyarakat Cikini umumnya sama aja sih kayak yang warga-warga lainnya gitu. Mereka ada yang berdagang, ada yang bekerja gitu. Hampir sama sih gambaran umumnya warga-warganya. Yang berdagang-berdagang, yang bekerja-bekerja. Paling warga-warganya mengikuti perkembangan zaman aja ya. Kayak online shopping dan lain-lain. Iya, Oke. iya. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana pendapat kakak tentang perubahan sosial sama ekonomi di Cikini dalam beberapa dekade terakhir ini? Perubahan ekonominya eh, mungkin kalau dulu dia memang pusat niaga karena kan dulu dekat sama sebelum Sarina jadi ada yang namanya Pasar Cikini itu kan juga cukup besar Pasar Cikini dulu. Kalau sekarang namanya seiring jalannya waktu makin banyak-banyak tempat penjualan remol makin banyak jadi makin bergeser lah makin tertinggal sih tapi kalau yang lainnya kayak masih sama aja. Oke, untuk mata pencaharian bagi penduduk Cikini itu sebagian besar itu apa ya, Kak? Kalau warganya sih ya kan tadi ada yang kerja ada yang berdagang gitu. Oh, untuk perubahannya apakah Hmm. ada perubahan signifikan dari dulu sampai sekarang? Perubahannya sih nggak ada perubahan sih nggak ada perubahan kalau untuk warganya. Hmm. Terus kalau makin bergeser secara industri penjualannya iya makin bergeser mungkin bisa dibilang kalah bersaing sama tempat lain. Kalau tempat lain mungkin lebih modern. Kalau di sini kan memang dia jual kayak kalau nggak emas, kalau nggak kembang, yang karena kan di sini ada pasar kembang juga tuh. Kalau nggak keranjang kan, gitu. Oh, jadi perubahannya paling menurut Kakak, Cikini ini salah satu kota yang tertinggal dari kota-kota lain, tapi tetap mengikuti Iya, zaman ya. iya. Kalau untuk perbandingan infrastruktur dan fasilitas umum dari kota Cikini ini sama yang masa lalu itu ada perbedaannya kah, Kak? Ada sekarang ya jauh lebih baik dari keretanya, busway-nya. Terus sekarang kan ada Jaklingko-nya makin rapi lah. Makin rapi. Nah, kalau Cikini ini pasti kan nggak terlepas dari budaya sama sejarah ya. Menurut Kakak ini upaya pelestarian dari warisan budaya sama sejarah kota Cikini itu bisa dilakukan dengan apa sih, Kak? Kalau warga Cikini paling setiap 17-an dari anak-anak mudanya mereka pada ngadain acara seni kebudayaan gitu. Terus 17-an mereka pada karnaval. Tapi setiap tahun aja sih itu. Gitu. Menurut Kakak nih, bagaimana pandangan masyarakat Cikini sama perkembangan ekonomi sama infrastruktur di wilayah Cikini ini? Apakah ada khawatir atau ada harapan tertentu untuk masa depannya kota Cikini ini? Kalau harapannya buat ya makin
lebih baik aja Cikininya, terus semakin mudah untuk warganya nyari uang. Hmm. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Kak. Untuk kota Cikini, pasti kan ada tuh cerita sama legenda kota Cikini yang ingin Kakak bagikan dan mungkin belum banyak orang yang tahu nih. Kira-kira bisa sharing Kak cerita atau legenda dari kota Cikini yang Kakak tahu? Kalau legenda Cikini sih paling terkenalnya itu Gedong Gincu. Itu selain menjadi bangunan bersejarah, dia juga memiliki kisah romantis dan misteri. Legendanya itu bercerita tentang dimensi emosional misterius pada kota Cikini. Dan itu menjadi daya tarik tersendiri buat kota Cikini yang gak terlupakan. Oh, Namanya Gedong Gedong Gincu. Gincu. Wih, keren tuh namanya. Aku akan coba searching-searching mengenai Gedong Gincu. Oke Kak, terima kasih atas wawancaranya kali ini. Oke, Abin. Ya, mohon maaf apabila pertanyaan-pertanyaannya ada kesalahan dalam penggunaan kata. Ya, nggak Terima apa-apa. kasih Kak Indra sebagai narasumber dari wawancara kami kali ini. Terima kasih. Sukses Demikian selalu. dari ya baik. Demikian dari wawancara kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah. Pada tanggal 30 November 1957, terjadi sebuah peristiwa yang dikenal sebagai tragedi Cikini. Tragedi ini terjadi di mana perguruan Cikini, Jakarta, di mana Presiden Soekarno hampir menjadi korban pembunuhan menggunakan granat. Peristiwa tersebut terjadi setelah acara amal ulang tahun sekolah rakyat perguruan Cikini yang dihadiri Soekarno sebagai orang tua murid dari Megawati Soekarno Putri dan Guntur Soekarno Putra. 6 granat dilemparkan, namun hanya 5 meledak yang menewaskan 10 orang dan melukai 48 akhirnya, termasuk pengawal presiden.